Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ingkang kula hormati bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Al-Ikhlas ingkang mugi-mugi tansah dipunrahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, boten kesupen saderengipun sumangga kita sami tansah munjukaken rasa syukur kita wonten ngrasa dalam Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan pagi yang berbahagia ini kita masih diberikan taufik dan karunia Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa melanjutkan kembali perjalanan kita. Perjalanan kemana Pak Bu? Pun siap. Perjalanan ya, menuju alam akhirat. Jadi mau nggak mau kita ini sedang bersiap-siap. Kalau sewaktu-waktu Allah panggil untuk menempuh perjalanan negeri akhirat yang sangat jauh, yang sudah kita pelajari kemarin, mulai dari menjelang kematian, kemudian alam kubur, mahsyar, kemudian ada mizan, buku catatan amal, sirat, kemarin kontoroh, kemudian juga ashabul a'raf. Maka di kesempatan yang berbahagia ini, insya Allah sampai di terminalnya Bapak Ibu, sampai di tujuan akhir yang menjadi impian setiap orang, yaitu surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga di kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas tentang al-jannah. Tentang apa? Al-jannah, surga yang menjadi impian setiap orang. Bukan hanya impian orang-orang soleh, bahkan juga impian para nabi. Di antaranya Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau pernah berdoa, waj'alni mi warasati jannati naim, dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang mewarisi surga yang penuh dengan kenikmatan. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga banyak berdoa minta surga. Bapak Ibu, kita dalam sehari berapa kali minta surga kepada Allah? Berapa kali Pak? Kalau 17 nih, ihdinas siratal mustaqim, jalan yang lurus, memang jalan yang menghantarkan ke surga. Tapi yang lafadznya jelas, ya Allah kula nyuwun swarga. Nih, kapan Pak kita berdoa ya Allah minta surga, terus apa? Ya Allah lindungi saya dari api neraka.
Setelah sholat nggih. Masya Allah. Rasulullah SAW itu secara tegas, lafadznya jelas. Beliau selalu berdoa, Allahumma inni as'alukal jannah. Ya Allah, aku memohon kepadamu surga. Bahkan Rasulullah SAW selalu menasihati umatnya, kalau minta surga jangan tanggung-tanggung, tapi minta surga yang paling tinggi derajatnya. Fa idza sa'altumullah fas'aluhul firdaus. Jika seandainya kalian minta surga, jangan tanggung-tanggung, tapi mintalah surga yang paling tinggi. Surga apa? Firdaus. Kenapa? Fa innahu awsatul jannah wa a'lal jannah. Karena Firdaus itu adalah surga yang paling tengah, paling baik dan paling tinggi derajatnya. Sehingga Bapak Bu, tabiat seorang mukmin, setiap orang beriman itu pasti rindu dengan surga. Nah, bukti kerinduan itu napa? Rajin berdoa, selalu berdoa. Kenapa Pak rindu dengan surga? Ya karena dunia ini isine pun apa? Kehidupan dunia itu kan terkontaminasi dengan kesedihan. Dunia isinya itu kekhawatiran. Jadi sejak Nabi Adam diturunkan dari surga ke dunia, maka apa? Isinya adalah ujian, isinya kekhawatiran, kesedihan. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, fala yukhrijannakuma minal jannati fatashqa. Wahai Adam, jangan sekali-kali, jangan sampai iblis itu mengeluarkan kalian berdua dari surga. Karena kalau keluar dari surga, fatashqa, kamu pasti sengsara. Padahal Nabi Adam itu ketika masih di surga itu kenikmatannya luar biasa. Inna laka alla taju'a fiha wa la ta'ra. Sesungguhnya kamu wahai Adam di surga itu enggak kelaparan dan tidak telanjang. Jadi nanti apa? Makanan dan juga pakaian. Wa annaka la tatma'u fiha wa la tadha. Kamu tidak akan dahaga dan tidak pula kepanasan, tidak ditimpa apa kepanasan matahari di dalamnya. Dan tentang alam dunia saat ini hawanipun pripun Pak? Panas ya? Ini adem nih ya, serep gini. Alhamdulillah. Mungkin nek wukuf teng Arafah pripun? Kobong. Saat ini wukufipun teng tenda niku enten apanipun? AC nggih. Sing nek biasanipun hawa-hawa panas niki nggih. Ada sebagian saudara kita itu yang dapat nikmatnya bertambah. Karena otomatis penjualan apa? Penjualan AC bertambah nggih. Napa malih penjualan kipas angin nggih meningkat. Jadi Masya Allah. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Adam itu selalu bahagia di surga. Dan Allah memberikan peringatan, jangan sampai iblis itu apa? Mengeluarkan kalian berdua dari surga. Namun ternyata iblis berhasil Pak Bu, berhasil menggoda. Akhirnya Nabi Adam turun ke muka bumi
kemudian hidup dengan penuh kesusahan, penuh kepayahan. Dunia niku isine napa Pak Bu? Kesel. Leres mboten? Sinten sing mboten kesel niki? Enten mboten? Masya Allah nek mboten kesel niku nggih. Turu men kesel nggih, kakean kebanyakan tidur kesel mboten? Kesel nggih. Kebanyakan makan nggih? Kesel bolak-balik teng wingking nggih. Sehingga Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa seseorang itu enggak rindu surga? Kenapa kok jarang berdoa minta surga? Karena enggak kenal dengan surga. Bahkan sebagian ya orang yang enggak beriman, surga ki apa toh? Surga ki paling gerdungeng. Orang yang enggak beriman mengatakan surga itu hanya imajinasi Nabi Muhammad. Saking napa? Kafirnya enggak berimannya. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perlu kita untuk memahami dan merenungi kenikmatan-kenikmatan yang ada di surga. Karena sebagian seseorang itu merasa enggak butuh dengan surga. Enggak ada kerinduan di dalam hatinya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lihat kalau di dunia itu banyak orang yang sedih, banyak orang yang khawatir, tapi nanti ketika di surga tidak ada kekhawatiran lagi. Nek kita sami semakin bertambahnya umur Pak Bu nggih, ada kekhawatiran. Nanti kalau kena penyakit ini gimana, kena penyakit itu bagaimana? Tambah bahkan ketika dapat rezeki, anak yang keberapa lahir, khawatir nanti bisa napa Pak? Bisa ngopeni mboten nggih? Nanti bisa nyekolahkan sampai kuliah mboten? Bahkan ketika anak sudah dewasa pun kita khawatir. Khawatir napa? Iso golek napa Pak? Golek napa? Jodoh. Bahkan kalau biasanipun kan nek menawi napa nggih, mbak-mbak ini kan biasanipun cenderung pasif nggih, khawatir nanti ada yang melamar enggak. Benten menawi wonten surganipun Allah Subhanahu wa taala, enggak akan sedih, enggak akan khawatir. Allah Ta'ala berfirman wonten surat Al-A'raf ayat 49, Udkhulul jannata la khaufun alaihim la khaufun alaikum wa la antum tahzanun. Masuklah ke dalam surga, tidak ada kekhawatiran padamu dan tidak pula kamu bersedih hati. Surga itu tidak ada kesedihan, tidak ada kekhawatiran. Bahkan di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dikatakan kepada penghuni surga, Inna lakum antasihu fala tasqamu abadan. Wahai penghuni surga, sesungguhnya kalian akan sehat terus dan tidak akan pernah sakit selamanya. Nek saat ini pripun Pak Bu? Bertambahnya usia gampang sakit mboten? Makan sate pirang sunduk langsung apa? Puyeng mumet nih. Enten melih bapak-bapak sing mungkin wonten riwayat nggih keturunan nggih secara gen menika napa enten ingkang diabetes nggih nek ngunjuk napa ngunjuk gula nggih toya ingkang manis sampun khawatir nggih. Di surga itu enggak sakit lagi. Kalau manusia di dunia enten mboten Pak tiyang niku sehat terus. Mboten enten. Nek pun sepuh niku napa? Nggih,
Loro terus. Nek pun sepuh niku Pak, panas-panas awan-awan panas nggih ngunjuk ginastel langsung napa? Langsung ato. Langsung pilek ngunjuk es teh ngoten nggih. Wa innalakum antahyau fala tamutu abadan. Sesungguhnya kalian akan hidup terus dan gak akan pernah mati selamanya. Apa malih? Wa innalakum antashibu fala tahramu abada. Wahai penghuni surga, kalian akan enom terus. Gak akan apa? Gak akan tua. Lah sakniki kita nggih ngerti-ngerti wis napa? Wis isut nggih. Ngerti-ngerti wis wanen nggih. Tahu-tahu sudah napa? Sudah sepuh. Kita kan ngertos-ngertos putune sinten, Pak? Wis 10 nggih ngertos-ngertos nggih. Wa innalakum antan amu fala tab'asu abadan. Wahai penghuni surga, sesungguhnya kalian akan senantiasa bahagia dan tidak akan pernah sengsara selamanya. Masya Allah, selalu sehat, tidak pernah sakit, muda terus, hidup terus, gak akan pernah mati. Karena apa Pak? Karena nanti kan didatangkan kematian dalam wujud seekor kambing. Kemudian apa? Disembelih. Di antara penghuni surga dan penghuni neraka mereka didatangkan apa? Seekor kambing, kematian dalam wujud kambing, kemudian disembelih. Lalu dikatakan wahai penghuni surga kekal selamanya, dan wahai penghuni neraka juga kekal selamanya. Dan juga muda terus, sehingga nggak ada orang tua yang masuk surga. Kalau ada kakek-kakek, nenek-nenek bisa masuk surga nggak? Dulu kan Rasulullah pernah ada nenek-nenek ya, ketika apakah nanti masuk surga atau tidak? Rasulullah menjelaskan di surga itu nggak ada nenek-nenek. Akhirnya akan sedih ya memang nggak ada kakek-kakek, nggak ada nenek-nenek, karena kalau masuk surga kembali kembali muda, gagah, pandangan tajam, seger, pendengaran kuat, nek melayu kuat, mudah melangkah. Kalau orang muda itu apa Pak? Teriak pun kuat. Kira-kira mudanya itu umurnya kira-kira berapa Pak Bu? 30. Hinten? 20. Umur penghuni surga adalah 33 tahun. Jadi seseorang itu ketika usianya adalah 33 tahun itu berada pada puncaknya usia untuk puncaknya energi, puncaknya kesehatan, kematangan berpikir 33 tahun. Sehingga kembali muda dan tidak akan pernah menua selamanya. Maka Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kehidupan dunia yang kita terus berjalan, yang rata-rata umur manusia niku 60 sampai 70 tahun, hanya sebentar sekali. Kemudian memasuki alam barzah, yang mungkin di alam barzah itu bisa ratusan tahun atau mungkin ribuan tahun. Setelah itu masuk ke padang mahsyar yang sehari saja rasanya seperti 50.000 tahun.
dan akan mengalami tahapan-tahapannya sehingga nanti akan sampai pada ujungnya, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, surga kita sedikit akan mengenal surga agar kita semangat dalam mengejar dan meraihnya, dan juga rajin untuk selalu berdoa. Sehingga Nabi pernah bertanya kepada seorang sahabat, "Ma taqulu fis shalah?" Apa yang kamu ucapkan ketika sholat? Qala atasyahhad summa as'alullahal jannah wa a'udzu bihi minan nar. Ketika Nabi bertanya kepada seorang sahabat, apa yang kamu ucapkan, apa yang kamu minta ketika di surga? Maka orang tersebut menjawab, saya membaca tasyahud, setelah itu minta surga kepada Allah dan berlindung kepada Allah dari neraka. Kemudian Nabi bersabda, amma wallahi ma uhsinu dan danataka wala dan danata mu'ad faqala haulaha tudandinu. Demi Allah, sesungguhnya ucapan-ucapan pujianmu sangat baik, dan bukan ucapan pujian-pujian dari Mu'ad. Beliau bersabda, semua dalam sholat kita itu mengucapkan pujian. Maksudipun maksudipun bahwasanya sahabat ini mengatakan bahwa ia tidak bisa berdoa dengan ungkapan-ungkapan yang biasanya digunakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga Mu'ad bin Jabal. Namun orang tersebut selalu meminta surga dan berlindung kepada Allah dari neraka. Maka Nabi pun menjawab, permintaan itu pun sama. Sebagaimana Nabi SAW selalu berdoa, Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi Bapak Bu, maka di sini kita pahami bahwasannya Nabi itu selalu berdoa mohon surga. Jangan sampai terkena syubhatnya orang yang mengatakan wong ki nek ngibadah terus ndonga njaluk surga berarti ibadahe ora ikhlas. Enten sing ngendika ngaten, nek ngibadah ki ya wis ngibadah ikhlas karena Allah, engko lebokke surga utawa neraka terserah Gusti Allah. Enten mboten Pak sing ngendika ngaten? Ada. Itu orang sufi biasanya seperti itu. Berarti dia menuduh Rasulullah enggak ikhlas, menuduh para sahabat tidak ikhlas. Karena betapa semangatnya Rasulullah dan para sahabat selalu senantiasa memohon surga kepada Allah. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka di sini perlu kita untuk mengenal surga. Agar agar bisa terus semangat di dalam mengejarnya. Makna surga itu secara bahasa adalah jannatun, yang dalam bahasa Arab itu terdiri dari huruf jim dan nun. Pak? Jim, nun. Yang secara bahasa maknanya adalah as-sitru, yang maknanya adalah tersembunyi.
tasattur atau bersembunyi. Contoh al-jinnu. Al-jinnu ini kan huruf jin kali huruf nun. Kenapa dinamakan al-jinnu? Karena jin itu tersembunyi dari penglihatan kita. Ada Pak yang bisa melihat jin? Ada yang melihat jin itu, bisa melihat jin itu kelebihan atau kekurangan? Wah, anak ini indigo ini. Wah, bisa melihat apa? Melihat jin. Lagi apa? Al-janinu. Al-janinu, janin. Kenapa disebut janin? Karena bayi itu tersembunyi berada di dalam perut ibu. Pokoknya kalau ada jim dan nun itu menunjukkan sesuatu yang tersembunyi. Nama mana? Al-jinanu. Al-jinan. Jinan itu apa? Al-jinan itu kolbu, Pak. Hati. Hati yang ada dalam dada nih juga tersembunyi. Napa malih? Jono, Pak Jono. Jono kelihatan ya jelas ya gue. Joni nek Joni enten Joni enten Cepi nggih napa malih? Jananul laili. Ada lagi Pak, jananul laili. Gelap gulitanya malam. Tersembunyi enggak kelihatan. Jananul laili. Enten malih napa? Al junnatu. As-saumu junnah. Kan enten nggih? Puasa adalah perisai. Kenapa, Pak? Junnah itu kan perisai, tameng. Kenapa? Karena bisa melindungi yang memakainya, tersembunyi dari musuh, nggak gampang diserang. Enten malih napa? Al junun. Napa junun itu? Junun itu maknanya pun apa? Gila. Al jinnatu atau al junun artinya gila. Kenapa? Karena orang gila itu akalnya nggak tersembunyi. Nggih, akalnya tersembunyi, akalnya tertutupi. Nah, demikian pula al jannah yang jamaknya apa? Bentuk pluralnya al jannat. Para ulama mengatakan bahwasanya Pak Bu nih, al jannah yang jamaknya bentuk pluralnya adalah al jannatu, mengatakan secara bahasa maknanya adalah taman yang pohon-pohonnya rindang, yang lebat, sehingga kalau kita masuk ke dalamnya kelihatan boten. Dhisik Pak, maling niku nek bar maling niku mlebu teng pundi? Kebon tebu. Maling ngoten diuber-uber blusuk teng pundi? Pohon tebu. Jadi rindang sehingga seakan-akan menutupi orang yang masuk di dalamnya. Kata ini niku secara bahasa saking banyaknya pohon niku napa Pak? Tersembunyi. Nah, niku napa makna secara napa bahasa. Jadi kan taman nggih, surga niku napa Pak? Taman-taman yang rindang, yang lebat nggih. Sehingga apa Pak Bu? Di sini, tapi jangan sampai kita istilahnya dalam pikiran ya, jangan sampai menyangka surga di dunia itu seperti Taman Pakujoyo. Benten nih, jauh. Masa seperti taman-taman di Indonesia. Ya. Karena apa Pak? Taman-taman di surga itu kan nikmat, banyak sekali nikmat-nikmatnya. Pakujoyo napa enten bidadari? Kan betul nonton nih, betul nonton nih. Jadi fitrahnya manusia Pak Bu, fitrahnya manusia itu suka dengan taman. Ya, kados napa tiyang Soekarjo nggih suka Taman Pakujoyo nggih. Fitrahnya manusia itu suka dengan taman, suka teng Tawangmangu pundi malih. Taman Juruk, taman pundi Pak? Taman Kutorejo enten mboten niku. Maksudnya Pak Bu, nggih, banyak orang itu yang suka pergi ke puncak. Nek niki teng Tawangmangu.
karena mencari pemandangan yang hijau, yang sejuk, yang menyenangkan. Itu fitrahnya manusia. Karena orang itu bosen Pak di perkotaan, bosen karena melihat hanya bangunan-bangunan yang tinggi, sehingga apa? Sehingga rindu dengan apa? Dengan yang hijau-hijau. Itulah fitrah manusia. Sehingga apa? Taman di surga jangan disangka sama dengan taman-taman di Indonesia. Wallahu ta'ala alam bisawab. Maka tadi itu secara bahasa, insya Allah nanti kita akan masuk pada pembahasan nama-nama surga bi'nillahi ta'ala. Wallahu ta'ala alam. Fa akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.